Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windira Yustianingsih dengan NIM C1C020118. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang akad musyarakah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wilmi Eka Putra. Adapun pokok pembahasan materi yang ingin saya sampaikan, yang pertama, pengertian akad musyarakah. Yang kedua, jenis akad musyarakah. Yang ketiga, dasar syariah akad musyarakah. Yang keempat, penerapan akad nisbah dalam musyarakah. Yang kelima, perlakuan akuntansi dalam PSAK 106. Lalu yang keenam, ilustrasi kasus musyarakah. Masuk pada materi pertama, pengertian akad musyarakah. Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini, mencampur suatu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 106, al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi laba. Lalu, materi kedua, jenis akad musyarakah. Jenis akad musyarakah ada dua. Yang pertama, musyarakah hak milik, dan yang kedua, musyarakah akad. Yang pertama, musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, dan warisan, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Lalu yang kedua, jenis yang kedua, musyarakah akad. Musyarakah akad adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat. Musyarakah akad diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, musyarakah al-inan syirhah, lalu musyarakah abdan, lalu musyarakah wujud, dan yang keempat, musyarakah mufawadhah. Materi ketiga, dasar syariah. Mengenai landasan hukum musyarakah, antara lain firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 12 dan surah Asy-Syu'ara ayat 24. Dan juga hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, saya yang ketiga dari orang yang bersyirikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain, tetapi apabila salah satunya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Materi keempat, penerapan akad nisbah dalam musyarakah. Pembagian nisbah ditentukan di awal dengan melihat presentasi modal dan dalam pengelolaan usaha. Sedangkan jumlah nominal uang yang harus dibagi hasil ditentukan setelah mengetahui apakah usaha yang dilakukan mendapat untung atau rugi. Jika keuntungan, ada 3, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada awal alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Yang kedua, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal dan ditetapkan bagi seorang mitra. Yang ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya. Jika mengalami kerugian, kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Materi kelima, perlakuan akuntansi dalam PSAK 106. Pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 106, akuntansi musyarakah pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada tanggal 27 Juni tahun 2000. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan akuntansi musyarakah 132 Syariah dalam PSAK nomor 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei tahun 2002. Dalam PSAK nomor 106 menjelaskan untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Yang keenam, ilustrasi kasus musyarakah. Kita ilustrasikan
Misalkan, Pak Isan bermusyarakah dengan Bank BMI sebagai berikut. Modal dari Bank BMI 80 juta, modal nasabah 40 juta, ekspansi keuntungan usaha 10 juta per bulan. Bank BMI mengharapkan laba per bulan 2 juta dari investasi, yang lalu kerugian dibagi sesuai porsi modal. Diminta yang pertama, hitung nisbah bank. Yang kedua, hitung bagian laba atau rugi bank. Jika bulan pertama labanya 8 juta, bulan kedua rugi 3 juta, bulan keempat laba 4 juta, bulan ketiga laba 4 juta, bulan keempat laba 10 juta. Lalu membuat jurnal yang diperlukan. Jurnal pencairan pembiayaan musyarakah, jurnal pengakuan laba, jurnal pengakuan rugi, dan pengembalian modal bank. Yang pertama, kita menghitung nisbah bank. Ada modal bank tadi 80 juta dikali 2%, yaitu 1.600.000. 1.600.000 dari 10 juta adalah 16%, jadi nisbah banknya 16%. Nah, yang kedua, bagian laba rugi bank. Jika bulan pertama laba 8 juta, jadi 8 juta dikali 16%, yaitu 1.280.000. Yang kedua, porsi kerugian yang menjadi beban bank. Modal bank 80 juta dibagi 120 juta. 120 juta ini akumulasi total laba dari bank dan nasabah. Jadi 80 juta dibagi 180 juta itu 66,67%. Jadi beban kerugian bank 66,67% dikali 3 juta. Kita ibaratkan ruginya 3 juta. Jadi 2 juta rupiah. Jadi porsi kerugian yang menjadi beban bank itu 2 juta rupiah. Yang ketiga, bulan ketiga jika laba bank 4 juta, jadi 4 juta dikali 16%, yaitu 640.000. Dan bulan keempat labanya 10 juta dikali 16%, jadi 1.600.000. Yang ketiga, kita membuat jurnal yang diperlukan. Pada saat pencairan pembiayaan musyarakah, debitnya pembiayaan musyarakah 80 juta, kasnya dikredit 80 juta. Lalu pada saat pengakuan laba bulan pertama atau bulan 1, kasih debit 1.280.000. Lalu pendapatan bagi hasil musyarakah dikredit 1.280.000. Yang ketiga, pengakuan rugi bulan kedua. Beban kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah di debit 2 juta, lalu cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah di kredit 2 juta. Yang keempat, D, pengakuan laba bulan ketiga. Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah 640.000 di debit, lalu kreditnya beban kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah 640.000 di kredit. Lalu yang kelima, pengakuan laba bulan keempat. Jurnalnya, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah 1.360.000 di debit, dan kreditnya beban kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah 1.360.000. Lalu ada juga jurnal keduanya, kas 240.000 di debit, dan kreditnya pembagian bagi hasil musyarakah 240.000 di kredit. Lalu pada saat pengembalian modal bank, debitnya di kas 80 juta dan di kredit pembiayaan musyarakah 80 juta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.